Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para asatiz, para kiai, tokoh masyarakat yang hadir bersama kita begitu banyaknya, yang mohon maaf namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semuanya. Wabil khusus kepada segenap jamaah Mushalah Al-Majid, yang mana Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui dalam kehidupan dunia ini, peringatan akan hari-hari besar itu banyak. Ada peringatan dalam setahun itu mungkin lebih dari 10 peringatan hari-hari besar. Ada yang namanya hari buruh, ada hari ibu, hari ayah, hari anak. Wah, Masya Allah, semua hari hadirin orang-orang mengenangnya. Tapi jujur, dari sekian banyak hari yang dikenang, tidak ada yang bisa mendatangkan pahala dan ampunan dari Allah melebihi daripada peringatan hari lahirnya Nabi Muhammad. Sebab kita memperingati hari lahirnya Rasulullah, yang mana Rasulullah adalah manusia yang terbaik, manusia yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kedudukan Rasulullah di hadapan kita semuanya. Bahkan bukan cuma untuk kita, buat orang-orang sebelum kita, Bu. Nabi Muhammad tuh udah dikenalkan sama Allah. Bahkan Nabi Adam alaihissalam, tahu nggak sebab musababnya? Kenapa Nabi Adam diturunkan ke bumi? Mungkin kita cuma bilang, iya beb, gara-gara makan buah yang dilarang, betul. Cuman itu doang yang kita tahu. Tapi sebenarnya memang Allah ingin mengenalkan sosok Nabi Muhammad pada Nabi Adam. Itu tujuannya, hadirin. Makanya lihat, Allah waktu ciptakan Nabi Adam, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah nyatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya jadikan di muka bumi ini khalifah. Allah enggak nyatakan Nabi Adam dijadikan khalifah di sorga. Allah enggak katakan inni ja'ilun fil jannah khalifah, enggak. Allah tidak mengatakan inni ja'ilun fis sama'i khalifah, tidak. Tapi Allah nyatakan ini ja'ilun fil ardi. Artinya memang Nabi Adam pengen diturunkan ke bumi. Cuman sengaja sama Allah dibiarkan dulu tinggal di sorga. Dikasih nikmat segala macam fasilitas surga, hadirin. Tujuannya nanti biar tahu siapa sosok Nabi Muhammad. Makanya Nabi Adam alaihissalam ketika melakukan kesalahan, memakan buah yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala, itu sebenarnya enggak murni kesalahan Nabi Adam, tapi memang udah skenario yang diatur sama Allah, yang sudah dibuat Allah biar Nabi Adam makan buah ini nanti turunnya ke bumi. Sebab memang untuk itu Nabi Adam diciptakan, biar jadi khalifahnya di muka bumi, hadirin. Ketika makan buah, Nabi Adam pun diturunkan. Itu Nabi Adam, Bu, nangis gara-gara melakukan satu kesalahan, menangisnya gitu sampai 100 tahun. Nangis nyesel gara-gara makan buah. Tapi orang zaman sekarang makan riba nggak ada nyesel-nyeselnya, betul. Buat maksiat mah enteng aja udah. Ini Nabi Adam satu dosa nangisnya 100 tahun. Kita kalau 10 dosa nangisnya berapa lama? Boro-boro semenit, netes juga kagak. Yang ada cuma bilang nggak apa-apa deh, baca istighfar juga kelar. Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Habis maksiat baca istighfar 3 kali dapat ampunan Allah, enak banget ya.
Ini makanya taubat kita dibilang taubat sambal, hadirin. Makanya Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah pernah bilang, istighfaruna yahtaj ilal istighfar. Istighfar kita ini butuh istighfar lagi. Kenapa? Istighfarnya nggak tulus. Hadirin, Nabi Adam satu kesalahan nangisnya 100 tahun. Setelah itu Allah berikan ilham agar Nabi Adam munajat doa sama Allah, yang mana dengan doa ini langsung diampunin dosanya Nabi Adam. Apa doa yang diajarkan Allah pada Nabi Adam? Yaitu doanya adalah Allahumma ghfir, Allahumma bijahi habibika Muhammad antaghfira li dzunubi. Ya Allah, berkat kekasihmu yang namanya Muhammad, tolong ampunin saya. Bapak, ibu sekalian, kala itu Nabi Adam belum tahu nih Nabi Muhammad siapa, belum tahu dia. Sebab ngerasa manusia yang ada cuma Nabi Adam sama Siti Hawa. Belum tahu tuh ada manusia, ada anak keturunan. Nabi Adam belum kebayang tuh Pak, belum kebayang. Bahkan dia nggak tahu nih Nabi Muhammad manusiakah, malaikatkah, jinkah, atau makhluk yang baru dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah bertanya kepada Nabi Adam, ya Adam, dari mana kau tahu kalau Nabi Muhammad adalah kekasihku? Maka dijawab sama Nabi Adam apa ya Bapak Ibu sekalian? Kata Nabi Adam, ya Rabb, ya Allah, saat engkau ciptakan saya, kau bentuk fisik saya, dan kau tiupkan roh ke dalam jasad saya melihat di setiap tiang-tiang arsmu tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ya Rabb, saya yakin tidak ada nama makhluk yang disandingkan dengan namamu, melainkan pasti dia adalah kekasihmu ya Allah. Maka saat itu Allah pun berkata, sadaqta ya Adam, laulahu ma khalaqtuk, laulahu ma khalaqtu aflak. Benar engkau ya Adam, tapi ente perlu tahu ya Adam, kalau bukan karena Nabi Muhammad, aku nggak bakal ciptakan dirimu. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, aku tidak akan ciptakan alam semesta. Makanya Imam Abdurrahman Ad-Daibai nyatakan dalam qasidah, dalam maulid beliau, mengatakan al-kaunu isyaratun wa antal maksud. Alam semesta ini cuma isyarat doang Bu, yang dituju tuh Nabi Muhammad. Tuh hadirin. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa Allah nggak langsung ngasih ilham pada Nabi Adam dari sejak awal? Kenapa dibiarin nangis dulu? Ayo nangis dulu, nyesel 100 tahun. Ibaratnya udah ngerasa putus asa. Wah, kayaknya mau dapat ampunan susah banget. Tapi begitu nyebut nama Nabi Muhammad, langsung diampunin sama Allah Subhanahu wa taala. Tuh lihat hadirin. Jadi Allah ini melakukan ini tujuannya untuk mengenalkan pada Nabi Adam tentang sosok Nabi Muhammad. Laulahu ma khalaqtuk. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, aku nggak bakal ciptakan dirimu ya Adam. Engkau yang aku jadikan sebagai khalifah, engkau yang aku jadikan manusia pertama. Tahu nggak sebabnya apa engkau ada di dunia? Sebab adanya nanti bakal lahir Nabi Muhammad. So, lihat. Nabi Muhammad belum lahir, tapi udah dikenalin sama Allah pada Nabi Adam. Bu, Pak, kalau kita baca sirah, disebutkan dalam sirah Dahlaniyah Imam Ahmad Zaini Dahlan, daripada ulama Mekah hadirin, ngarang kitab sirah Nabawiyah. Disebutkan di situ dalam kitab sirahnya bahwasanya umat-umat terdahulu itu mereka kalau berperang bawa satu panji, satu bendera hadirin. Yang mana kalau bendera ini dibawa perang pasti menang. Tapi kalau mereka lupa bawa bendera ini pasti kalah. Ketika disebutkan apa sih tulisan dalam bendera tersebut, ternyata tulisan di bendera tersebut tulisan nama Nabi Muhammad. Artinya kalau bawa bendera itu menang, tapi kalau nggak bawa bendera itu kalah hadirin. Kenapa? Artinya Allah pengen kenalkan kepada umat terdahulu, kalian bisa menang berkat ini nih, ada tulisan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad belum lahir. Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Quran, tuh Rasulullah udah disebutkan, bukan cuma Nabi Bu, bahkan sahabat-sahabat Nabi Allah sebutkan di dalam kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Bukankah Allah nyatakan di dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar
ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit taurah wa mathaluhum fil injil kazarin ila akhiri surah. Disebutkan dalam ayat Quran bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan Allah dan sahabat-sahabatnya, orang-orang bersamanya, mereka adalah orang yang benar-benar tegas kepada kekufuran, ruhama bainahum, saling penuh kasih sayang. Engkau dapatkan mereka, pasti kalian dapatkan mereka lagi ruku, lagi sujud, nampak di wajahnya tanda ahli sujud. Dan inilah yang digambarkan oleh Allah. Allah nyatakan dalam Al-Quran, inilah yang saya buat gambarkan di dalam kitab Taurat dan di dalam kitab Injil. Nabi Muhammad belum lahir. Kitab Taurat diturunkan buat Nabi Musa, tapi Nabi Muhammad udah disebut, dipuji oleh Allah. Bahkan sahabat-sahabatnya itu disebutkan riwayat oleh salah satu sahabat yang bernama Ka'bil Ahbar, sahabat Rasulullah. Yang mana Ka'bil Ahbar ini, Pak, ayahnya adalah seorang pendeta atau ahlul kitab dari kalangan Yahudi. Ini abahnya ini pendeta, ulama besarnya Yahudi, tokohnya Yahudi, ngajarin kitab Taurat. Jadi dia hafal kitab Taurat, kemudian diajarkan. Ibaratnya kalau kita belajar tafsir Quran, diajarkan tuh Allah berfirman begini, Allah menyatakan dalam kitab Taurat. Tapi kata Ka'bil Ahbar, yang aneh, ada berapa lembar itu sama abahannya itu disobekin dari kitab Taurat, disimpan dalam kotak. Jadi ada berapa lembar kita nggak pernah diajarin. Kita nggak tahu tuh apa itu yang disembunyiin abah kita. Cuman mau nanya kagak berani. Kenapa? Abahnya karisma, abahnya punya wibawa, hadirin. Sehingga sang anak nih Ka'bil Ahbar mau nanya, abah ngumpetin apa sih dari kita? Kagak berani, hadirin. Dinyatakan kana abi allamani taura ila sifran wahida falamma mata abi illa sifran wahida wa adkhalahu sunduq falamma mata abi fatahtuhu fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Disebutkan ketika Ka'bil Ahbar, abah saya nih ngajarin saya kitab Taurat. Jadi saya belajar kitab Taurat, firman Allah yang diturunkan pada Nabi Musa, aneh pelajarin. Illa sifran wahida, kecuali ada satu fasal, satu bagian itu nggak pernah diajarkan kepada kita, melainkan disobek, dimasukin dalam kotak. Ini ibaratnya kayak orang baca Quran, cuman barang lembar disobekin, nggak pernah dibaca, lengkap terus, hadirin. Ya. Kayak begitu tuh. Jadi kami selalu lengkap terus. Kita bingung, ini yang diumpetin apa sih? Kok diumpetin dari kita sebagai anak-anaknya? Kok diumpetin dari kami sebagai orang yang menganut agama Yahudi? Ila sifran wahida wa adkhalahu sunduq, dimasukin dalam kotak. Namun kata Ka'bil Ahbar, falamma mata abi, ketika abahannya meninggal, ya, abah saya sudah mati, maka fatahtu, saya beranikan diri buka kotak yang disimpan sama abah saya, lembaran-lembaran kitab Taurat yang ditutupi dari kami. Fatahtuhu, saya buka tuh kotak. Faiza, setelah saya baca, saya dapatkan di dalam kitab lembaran yang disobek oleh ayah saya, Nabiun yakhruju akhir zaman, nabi yang diutus di akhir zaman, nabi terakhir, nabi penutup. Disebutkan dalam kitab Taurat, mauliduhu bi Makkah, lahirnya di kota Mekah, wa hijratuhu bil Madinah, hijrahnya ke Madinah, wa sultanuhu bisyam, dan pengaruhnya sampai ke negeri Syam. Itu hadirin, ketika baca baru sadar ternyata ini adalah tentang nabi akhir zaman. Ketika diselidiki semuanya mirip sama Nabi Muhammad. Makanya Ka'bil Ahbar masuk Islam. Hadirin, artinya Bu, Pak, Nabi Muhammad sudah disebut di zaman Nabi Musa. Nabi Muhammadnya belum lahir, tapi Allah disebutkan, ini loh sosok nabiku Nabi Muhammad, pimpinan para nabi, pimpinan para rasul. Udah disebutkan oleh Allah di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil disebutkan, dalam kitab Zabur disebutkan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Lalu kita ini sebagai umatnya, masa iya sih nggak mau baca sejarah Nabi Muhammad? Kalau mereka itu Bu, Pak, kenal siapa Rasulullah, lebih kenal dibandingkan mereka kenalin anaknya sendiri. Bayangin Pak, Bu, kita kalau punya anak, kita tahu fisik anak kita, kita tahu ciri-ciri anak kita. Ya. Anak saya ini Beb, ada tanda lahir di bagian belakangnya, ada tanda lahir di bagian pahanya, ada tanda lahir di bawah ketiak kirinya atau ketiak kanannya. Kita tahu tuh tanda lahir hadirin. Tapi kalau coba sebutkan spesifik anak ente semuanya, rambutnya, hidungnya, matanya bagaimana, kita bakal bingung Pak. Kita cuma tahu ya anak saya ya rambutnya begini, hidung seperti ini. Cuma secara yakin nggak berani kita. Ya, masih samar. Walaupun nih anak sering kita lihat, kita sering kumpul sama anak kita. Tapi tahu nggak Bu, Pak? Itu ulama-ulama Bani Israel, orang-orang ahlul kitab itu mengenali sosok Nabi Muhammad lebih jelas, lebih banyak dibandingkan mereka mengenalin anaknya sendiri. Makanya ketika Rasulullah dilahirkan ke muka bumi hadirin, itu ada satu pendeta Yahudi yang tiap malam tuh melihat ke langit. Ngapain ngeliat ke langit? Nungguin bintang Ahmad muncul. Jadi nanti ada satu bintang yang diyakini sama mereka, kalau bintang ini muncul di sini itu dinamakan bintang Ahmad, tanda lahirnya Nabi Muhammad. Jadi turun menurun nih. Jadi tiap malam yang lihat, udah ada belum bintang? Belum ada. Berarti Nabi akhir zaman belum dilahirkan. Diintip lagi belum ada. Pas waktu kelahiran Rasulullah Bu, Pak, muncul nih bintang. Muncul nih bintang menjelang subuh, teriak nih pendeta Yahudi, laqad wulid hadzan nabi. Telah lahir Nabi sekarang, Nabi akhir zaman udah dilahirkan saat ini. Maka semua ulama-ulama Yahudi, diantaranya ada satu orang datang ke kota Mekah hadirin. Sebab tahu Nabi akhir zaman dilahirkan di Mekah. Datang ke kota Mekah, teriak di sekeliling Ka'bah, berkata, apakah ada anak yang baru dilahirkan malam ini? Siapa yang melahirkan anak laki-laki saat ini? Semua nggak ada yang tahu. Sebab rumah Nabi bukan di sekitar Ka'bah Pak. Tahu rumah Nabi di mana? Kalau Bapak Ibu sekalian punya kesempatan pergi haji atau umrah, amin. Insyaallah pada bisa berangkat nanti ya, amin ya rabbal alamin. Itu Bu, tempat lahirnya Rasulullah sekarang jadi perpustakaan. Jadi kalau Ibu keluar naik ke atas sedikit tuh, nanti ada tulisan perpustakaan di kaki gunung. Nah, itulah tempat lahirnya Rasulullah. Nah, pendeta Yahudi turunnya di sekitar Ka'bah. Jadi nggak tahu yang lahir di atas hadirin. Dibilang siapa yang lahir saat ini? Semua orang nggak ada yang bilang, nggak ada yang tahu. Keesokan harinya dapat kabar kepada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib dia tahu ini sekarang Nabi Muhammad dia dilahirkan hadirin menjelang subuh. Keesokan harinya ada yang bilang, Gali Abdul Muthalib, ente tahu nggak? Semalam sebelum subuh ada pendeta Yahudi datang kemari teriak-teriak nyariin ada bayi yang baru dilahirkan nggak? Ya kita nggak tahu. Di Mekah nggak ada yang dilahirkan. Kata Abdul Muthalib, ada. Siapa? Cucu saya. Bang, oh cucu mau dilahirkan. Dia bilang, ya udah panggil tuh pendeta suruh temuin saya. Dia bilang, ya fulan, ente dipanggil sama Abdul Muthalib. Berangkat. Dia bilang, ada apa ya Abdul Muthalib? Ente nanya, ada yang dilahirkan nggak? Dia bilang, betul. Siapa yang dilahirkan ya Abdul Muthalib? Kata Abdul Muthalib, cucunya saya. Putra, anak dari putra saya. Apa kata pendeta ini? Ya Abdul Muthalib, bolehkah saya melihat dan memeriksa cucumu ini? Dia bilang, ayo. Diajak Pak ke rumah Siti Aminah, nih pendeta nih. Waktu dilihat, kata Abdul Muthalib, Gali ya Aminah, serahkan Muhammad cucu kita ini kepada dia mau ngelihat. Maka ini pendeta Pak, ditaruh tuh Rasulullah di hadapannya, dilihat alisnya Rasulullah, dilihat matanya Nabi, dilihat hidungnya Rasulullah, dilihat bibirnya Nabi, lihat tangannya bolak-balik hadirin begini. Ya. Ini keringat dingin nih pendeta Yahudi. Waktu ngeliat kayak orang kaget takut hadirin. Ngelihat telapak kakinya Pak. Subhanallah, begitu dibaliknya Rasulullah ditengkurapkan, ngelihat ada khatamun nubuwah di bagian pelikat kirinya Rasulullah. Seperti daging tumbuh yang mana ditutupi dengan bulu yang halus dan mengeluarkan aroma yang wangi hadirin. Ternyata setiap nabi Bu, Pak, ada khatamun nubuwah. Jadi tanda kenabian tuh ada daging tumbuh. Ya. Kalau zaman sekarang mah kalau kita ngomong, wah saya juga nabi dong Beb. Kenapa? Ada daging tumbuh. Itu mah bukan daging tumbuh tanda kenabian. Ya. Itu mah bisul hadirin ya.
Jadi walhasil niat ada tanda kenabian, dia ngelihat langsung jatuh pingsan orang hadirin. Bingung Abdul Muthalib, kenapa nih orang habis niat baik kok pingsan? Begitu sadar, ini pendeta sambil nangis mengatakan, laqad zahabatin nubuwah min bani Israil ilal Arab. Ya Abdul Muthalib, kenabian udah pindah dari Bani Israel kepada orang-orang Arab sekarang. Kenapa? Ya Abdul Muthalib, pesan saya, ini anak tolong dijaga, jangan sampai ketahuan sama orang Yahudi. Kenapa? Mereka bakal iri, bahkan akan membunuh ini anak. Kenapa? Sebab ini anak memang sudah ditakdirkan menjadi pemimpin para nabi dan rasul. Dia adalah nabi akhir zaman yang disebutkan oleh Nabi Isa bisyarah di dalam Al-Quran bahwa akan lahir anak yang nabi yang bernama Ahmad. Ini dia orangnya nih. Tuh, kenal Pak, tahu betul. Makanya hadirin hadirat, kalau mereka mengenali siapa sosok Nabi, masa kita umatnya Nabi nggak mau kenal siapa Rasulullah? Maka ini duduk kayak gini biar kita kenal siapa Nabi Muhammad, manusia yang sangat mulia. Bapak Ibu sekalian, jujur ya, kalau seandainya Pak kita sering nyebut nama Nabi Muhammad, maka rahmat bakal turun di rumah kita. Makanya orang dulu Bu, Pak, saya ingat banget, ini orang Indonesia nih punya kelebihan. Apa kelebihannya? Namanya banyak yang murokab, tuh murokab double namanya, bukan alias ya. Beda sama orang Arab. Kalau orang Arab itu kebanyakan namanya satu. Siapa namanya? Hasan. Udah Hasan doang namanya. Siapa namanya? Ali. Namanya Hussein. Satu doang hadirin. Tapi orang Indonesia kasih nama nggak begitu. Hasan ada depannya, Muhammad Hasan, Muhammad Hussein, Muhammad Ali. Betul apa betul? Makanya hadirin, kenapa? Sebab pengen rumahnya didatengin malaikat rahmat. Makanya kalau ada anak yang namanya Muhammad jangan dipukulin mulu, jangan. Tuh, jadi yang namanya Muhammad itu turun rahmat. Bahkan disebutkan oleh Imam Syekh Abdurrahman Al-Ba'ashin di dalam kitab Busral Karim menyebutkan kalau ada rumah di dalamnya ada satu orang namanya Muhammad, itu malaikat mundar-mandir mampir ke rumah itu tuh. Malaikat rahmat. Kenapa? Hormat karena ada anak yang namanya Muhammad. Makanya jangan kasih nama artis. Karena kasih nama pemain bola, bisa juga kagak main bola. Kasih nama Muhammad hadirin. Nah cuman orang Indonesia ini masalahnya Pak, nih maaf banget Ibu ya. Nama udah bagus-bagus Muhammad dipanggilnya Mehmet. Siapa? Mehmet tuh, Mamat tuh, Muhammad. Apalagi kadang-kadang kalau nulis nama, siapa namanya ente? M Ali, M Hasan, Muhammad Ali. Jangan sungkan tulis nama Muhammad. Nih M Ali, M Hasan, M Umar, Muhammad. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah. Ayo, kita sebut nama Rasulullah, tujuannya nih biar mantepin hati kita. Tadi disebutkan oleh pembawa acara, ketua panitia, kita nih bikin acara mulai tujuannya satu, biar dapat ridha Allah, biar dapat syafaat Nabi Muhammad. Maka saya katakan ambil kabar hadirin, orang yang bikin acara kayak begini nih ingin memuliakan Rasulullah, insya Allah dapat syafaat Nabi Muhammad, insya Allah dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saya nggak bisa berpanjang lebar sebab juga memang hari ini kebetulan ada beberapa acara, insya Allah yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Insya Allah Allah teguhkan hati kita, Allah mantapkan iman kita, Allah kuatkan diri kita dalam menjalankan kehidupan di dalam dunia yang penuh dengan ujian cobaan. Insya Allah Allah mudahkan karena kita menyebut nama Nabi Muhammad. Dan insya Allah berkat majelis maulid nih hari kita kumpul sebut nama Rasulullah, bala yang lagi turun di Palestina diangkat oleh Allah. Saudara-saudara kita muslimin diberi kemenangan oleh Allah, diberi keamanan, diberi kebahagiaan, yang meninggal menjadi para syuhada di hadapan Allah. Dan kita minta hadirin hadirat yang dimuliakan Allah pada Allah, berkat majelis maulid ini Allah rubah keadaan kita menjadi lebih baik lagi, amin ya rabbal alamin. Dan hadirin, kalau boleh saya boleh minta satu permintaan, satu aja, nggak usah banyak-banyak, satu saya minta ya. Ini kita lihat saudara kita di Palestina lagi diganggu sama Zionis. Maka hadirin hadirat, saya pesan
Kalau bisa masukin di dalam doa kita masing-masing nih. Ya, mau doa habis sholat, mau doa nanti habis waktu tahajud, mau doa nanti habis sholat witir, masukin doa buat saudara kita di Palestina. Insya Allah saya yakin hadirin, nih kalau sekian banyak yang doa sama Allah, masa iya doa kita nggak dikabulkan sama Allah? Masa doa kita nggak diijabah oleh Allah? Insya Allah nih kalau antum semua mendoakan, selesai Israel hadirin. Kemenangan diberikan buat Allah buat kaum Palestina. Insya Allah doa kita semua insya Allah bakal berbuah manis buat saudara-saudara kita di Palestina. Dan kita nanti di akhirat ikut ambil bagian dalam berjihad di jalan Allah dengan doa yang kita panjatkan, dengan munajat kita kepada Allah di malam hari. Insya Allah hadirin, Nabi menyatakan sihamul lail la yukhti, panah di tengah malam gak bakal meleset. Ya ini kata orang Arab, kalau dia ngelapasin panah tengah malam pasti kena sasaran. Kenapa? Yang mana gak sembarang orang, yang mana sniper hadirin. Artinya kalau anda doa di tengah malam ini gak sembarang orang, ada orang pilihan Allah. Dan orang kalau dipilih sama Allah bisa berdoa di tengah malam, khususnya buat saudara kita di Palestina, maka ambil kabar anda menjadi orang pilihan Allah dan doa anda bakal didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja hadirin yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya al-fakir mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.